Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada mahasiswa dan mahasiswi Prodi HTN Fakultas Syariah dan Hukum, bahwasanya pada hari ini kita belajar mata kuliah bahasa Arab. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, lebih baiknya kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kepada mahasiswa dan mahasiswi Bapak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai tentang jumlatu ismiyah dan jumlatu fi'liyah. Ya, ada dua, yaitu jumlatu ismiyah dan fi'liyah. Kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama kita membahas jumlatu ismiyah. Apa yang dimaksud dengan jumlatu ismiyah? Yaitu kalimat dalam bentuk kata benda. Sedangkan jumlatu fi'liyah itu kalimat dalam bentuk kata kerja. Yang harus kalian pahami terlebih dahulu, yaitu seperti apa jumlatu ismiyah dan seperti apa jumlatu fi'liyah. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama jumlatu ismiyah, yaitu kalimat dalam bentuk kata kerja. Minggu yang lalu Bapak telah memerintahkan kepada kalian untuk menulis kata benda, ya, kemudian fi'lul madi. Nah, di sini ada kaitannya mengenai tentang materi kita pada hari ini, yaitu jumlatu ismiyah dan fi'liyah. Nah, minggu yang lalu saya suruh menulis kepada kalian yaitu 15 mufrodat kata benda. Ya, kata benda apapun. Baik. Ya. Di sini saya akan memberikan contoh. Kata benda. Contoh kata benda yaitu meja. Meja bahasa Arabnya maktabun. Ya. Ingat, meja dalam bahasa Arabnya maktabun. Kemudian kolamun. Yaitu pena. Kemudian kurrosatun, buku tulis. Kurrosatun. Buku tulis. Ingat, buku tulis dengan kitab itu berbeda. Kalau kitab, kitabun. Kitab. Baik, ini contoh dari kata benda yang Bapak sampaikan kepada kalian. Ya. Nah, kita masukkan ke dalam jumlatu ismiyah. Ya. Nah, sebelum itu, sebelum saya membuat kalimat ismiyah, kalimat dalam bentuk kata benda, tugas kalian yang pertama yaitu menuliskan kata sifat. Ya, menuliskan, sekali lagi, menuliskan kata sifat, 10 kata sifat. Ya, tugas yang pertama kepada kalian yaitu untuk minggu depan menuliskan 10 kata sifat. Nanti dari kata sifat itu
kalian gabungkan ke dalam kata benda, ya, atau mufrodat kata benda, kosakata dalam bentuk kata benda, ya. Nanti menjadi sebuah kalimat ismiyah, ya, atau kalimat dalam bentuk kata benda. Nah, contoh kata sifat di sini saya berikan contoh yaitu jadidun, yang artinya baru, ya. Jamilun, yaitu bagus. Kemudian kata sifat yang lainnya yaitu kabirun, besar, ya. Kemudian kata sifat yang lainnya shogirun, kecil. Nah, ini sebagai contoh, ini kata benda, ini kata sifat. Nah, di dalam jumlatul ismiyah itu terdiri dari kata benda dan kata sifat, dijadikan dalam sebuah kalimat, ya. Nah, contoh dari jumlatul ismiyah yang telah Bapak berikan contoh dari kata benda dan kata sifat. Nah, contoh maktabun, meja. Misal meja itu besar, ya. Nah, masukkan ke dalam jumlatul ismiyah. Meja itu besar. Kita tulis bahasa Indonesia terlebih dahulu. Meja besar, ya. Meja adalah maktabun, besar adalah kabirun. Ingat, kalau kata bendanya nakiroh, maka kata sifatnya juga nakiroh. Kemudian kalau kata bendanya itu bentuknya laki-laki, ya, maka kata sifatnya juga laki-laki, ya. Nah, kemudian kalau kata bendanya perempuan, maka kata sifatnya juga harus perempuan, mengikuti kata benda, kata sifat tersebut. Nah, ingat, meja besar. Meja ini dia kata bendanya laki-laki, maka kata sifatnya harus laki-laki. Jadi kita tulis maktabun jamilun. Ya, maktabun jamilun. Ingat, kalau kata bendanya laki-laki, maka kata sifatnya harus laki-laki. Kalau kata bendanya perempuan, maka kata sifatnya perempuan. Dan kalau kata bendanya nakiro, maka kata sifatnya nakiroh juga. Kecuali kalau kata bendanya makrifat, maka kata sifatnya juga makrifat. Ya, kemudian contoh dari jumlatul ismiyah yang kata bendanya perempuan dan kata sifatnya perempuan. Contohnya pohon tinggi. Kita tulis dulu pohon, bahasa Arabnya syaja rotun.
Ya, syajaratun itu artinya pohon. Nah, sedangkan tinggi itu tawilun. Nah, kalau dia ya, tawilun ya, tinggi. Nah, bagaimana kata sifat ini menjadi perempuan? Sesuai dengan kata benarnya apabila perempuan. Nah, pohon tinggi. Pohon dalam bahasa Arabnya syajaratun. Ya. Tinggi tawilun, ya, tawilun. Tawilun, ya. Jadi jadinya tawilatun. Ingat, kalau kata bendanya ada tak mabutah, maka kata sifatnya ada tak mabutah, kepemilikan perempuan. Ya, ini contoh dari jumlatu ismiyah, yaitu kalimat dalam bentuk kata benda. Ya, meja besar, maktabun jamilun, pohon tinggi, syajaratun tawilatun. Ya. Lanjut kita ke jumlatu fi'liyah. Nah, minggu yang lalu saya suruh menulis kata kerja 5. Itu ada kaitannya dalam jumlatu fi'liyah, kalimat dalam bentuk kata kerja, kemudian dimasukkan ke dalam domir. Iya, ke dalam domir. Ya, domir ada kaitannya pada jumlatu fi'liyah. Nah, jadi jumlatu fi'liyah itu terdiri dari domir dan terdiri dari fi'lun. Ya. Fi'il, ya, atau fi'lun, kata kerja. Nah, berarti harus ada domir dan harus ada kata kerja. Contohnya, Muhammad telah makan. Ya, Muhammad telah makan. Nah, jadi bukan Muhammad dulu tulisnya, tapi akalah Muhammadun. Ya, harusnya tulis dulu telah makan baru Muhammad dalam bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya Muhammad telah makan, berarti akala Muhammadun. Akala Muhammadun. Akala itu telah makan, Muhammadun Muhammad, ya. Muhammad telah makan. Nah, inilah contoh dari jumlah fi'liyah. Contoh yang lainnya, ya, misalnya Aisyah telah mencuci. Bahasa Arabnya mencuci gosala. Ya. Ingat, ini domirnya masih domir huwa. Ya, masih domir huwa.
Gosala domirnya huwa. Nah, kita masukkan ke dalam domirnya Aisyah. Menjadi apakah gosala ini? Yaitu menjadi gosalats. Nah, gosalats karena kepemilikan perempuan. Nah, Aisyah. Ya, sekali lagi, gosalats Aisyah. Aisyah telah mencuci. Nah, ini jumlah fi'liyah, yaitu jumlah dalam bentuk kata kerja. Tugas yang pertama kepada kalian yaitu menuliskan 10 kata sifat. Ya, menuliskan 10 kata sifat. Sekali lagi, menuliskan 10 kata sifat itu tugas pertama. Yang kedua yaitu membuat 5 jumlah ismiyah dan 5 jumlah fi'liyah dalam bentuk bahasa Arab. Ya, saya tegaskan kembali, saya perjelas kembali, buatlah atau tulislah 10 kata sifat dan 5 jumlah ismiyah dan 5 jumlah fi'liyah di buku tulis ataupun di kertas. Kemudian kalian foto, screenshot, kirimkan di grup WA maupun di Google Classroom, ya. Kemudian dikumpulkan minggu depan Jumat, ya. Jumat depan itu saya akan mengadakan UTS pengambilan nilai, ya. Jadi kalian hafalin semua yang kalian tulis tugas dari awal sampai hari ini, itu akan saya tanyakan satu persatu untuk masuk nilai UTS. Ya. Sekali lagi saya perjelas, untuk minggu depan Jumat saya akan mengadakan pengambilan nilai UTS. Ya, jadi apa yang saya berikan dari awal tugasnya itu kalian hafal, apa yang kalian tulis, apa yang kalian kerjakan. Ya, nanti saya tanya satu persatu minggu depan Jumat depan. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada materi hari ini. Kurang lebihnya, apabila ada yang belum jelas boleh ditanyakan kepada saya melalui lewat WA pribadi, ya, ataupun WA grup, ya. Sekali lagi, jika ada yang ingin tanyakan ataupun yang belum jelas, boleh tanyakan secara pribadi lewat WA pribadi maupun lewat grup. Nanti saya respon dengan baik. Itu saja, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum itu kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.